tapi teman-teman bisa panggil saya Igra. Saya kebetulan bekerja di perusahaan di bidang makanan, yaitu produknya keju cheddar olahan. Kalau teman-teman mungkin ada yang udah tahu keju cheddar olahan Munchies. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, kita memproduksi keju cheddar olahan. Jadi, kalau teman-teman suka makan keju yang ada di pasaran, di minimarket gitu ya, di retail, itu biasanya memang itu yang disebut dengan keju cheddar olahan. Beda dengan keju natural gitu. Nah, kita bertempat di Bandung lokasinya untuk PT Bangun Dosa Gunung Lestari ini ya, Wincis. Mungkin teman-teman di sini nanti boleh bertanya tentang misalnya seputar pengalaman bekerja, lalu misalnya mungkin teman-teman nanti udah punya cita-cita nih, kelak ketika lulus teman-teman ingin bekerja di mana atau di perusahaan mana, atau teman-teman mau membuat usaha. Mungkin dari sekarang teman-teman udah mulai menentukan ya, karena itu juga jadi salah satu, biasanya jadi salah satu motivasi nih buat teman-teman buat cepat lulus. Nah, by the way, teman-teman sekarang semester 2 ya? Iya, Ibu. Masih panjang ya perjalanannya, tapi itu makanya mungkin salah satu tujuan saya juga dari sini sebagai dosen praktisi itu apa ya, jadi kita sharing juga nih, berbagi pengalaman juga bisa gitu. Nah, walaupun kita punya satu topik yang hari ini yang akan dibicarakan adalah mengenai food safety ya, mungkin teman-teman udah dapat mata kuliahnya itu sendiri tentang mengenai food safety. Udah belajar ya di semester ini ya, food safety ya, sama Bu Vega ya. Nah, nanti kita akan melakukan pertemuan selama 6 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama itu kita akan membahas mengenai GMP, lalu ada sanitasi, dan yang terakhir ada HACCP. Nah, untuk rangkaian 6 pertemuan ini kita akan ada teori, lalu akan ada studi kasus juga. Jadi teman-teman nanti akan kerja kelompok juga untuk setiap di studi kasus atau tugas-tugasnya. Nanti mungkin setiap kelas itu udah ada ketua kelasnya kan ya. Nanti ketua kelasnya yang akan mengkolektifkan tugas-tugasnya gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa terutama ketua kelasnya sih, nanti ketua kelasnya mungkin bisa hubungi saya di nomor yang saya tulis di ini ya, di chat ya, untuk mengirimkan link nanti tugasnya. Itu. Sebelum kita mulai, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Boleh seputar misalnya teman-teman ingin tahu nih tentang pekerjaan. Nah, kebetulan saya sekarang posisinya di bagian atau departemen research and development. Jadi dalam pengembangan produk atau improvement itu sebagai job desk-nya gitu. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke. Kalau tidak ada, kita akan mulai masuk ke materi ya. Bentar ya.
Bentar ya, saya unmute sebentar. Gitu. Nah, yang mencakup dari food safety itu kan tadi mencegah ya, mencegah adanya kontaminasi ya, agar tetap produksinya itu aman sampai ke produknya juga aman. Nah, apa saja sih yang mencakup ke dalam food safety? Nah, yang masuk ke dalam food safety itu yang pertama adalah HACCP. Nah, HACCP ini apa? Teman-teman ada yang tahu nggak HACCP ini apa? Ada yang pernah dengar HACCP? Ada? Ada yang pernah dengar sebelumnya HACCP? Ada apa kira-kira? CCP itu Hazard Analytic and Critical Control Point, yaitu identifikasi, evaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya terkait keamanan. Ya, betul ya. Jadi ada Hazard Analytical Critical Control Point. Jadi kita menentukan nih titik-titik apa saja di dalam suatu proses suatu produksi makanan. Ini apa saja sih yang menjadi kritikalnya yang akan menimbulkan atau menimbulkan resiko bahaya tadi ya, baik secara fisik, biologi, ataupun kimia. Nah, yang kedua adalah ya, atau program prerequisite. Nah, ini ada yang namanya GMP atau Good Manufacturing Practice atau SSOP, Sanitation Standard Operating Procedure. Nah, jadi untuk GMP ini adalah yang dimaksud dari ini dimaksud dari cara pengolahan makanan yang baik. Sama aja ya tadi. Kalau tadi HACCP itu kita menentukan titik kritisnya. Nah, kalau GMP ini adalah perlakuannya. Apa saja sih yang harus dilakukan dalam pengolahan makanan yang baik. Nah, ini diatur di dalam GMP gitu. Dan pendukungnya yang harus diterapkan dalam untuk memenuhi GMP dan HACCP itu adalah 5S. 5S ini sebetulnya yang pertama kali membentuk 5S itu atau nama-nama ini adalah dari Jepang. Ya, 5S ini sebenarnya tentang kedisiplinan. Ada yang pernah dengar? Teman-teman 5S. Nah, ini orang-orang Jepang, kalau di Jepang itu mereka, kalau teman-teman tahu ya, kalau Jepang itu kan orangnya disiplin-disiplin ya. Nah, mereka itu menerapkan yang namanya 5S. Nah, 5S itu adalah yang pertama, say itu artinya nah, ringkas ini memilih barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nah, jadi atau membuang barang yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Bisa teman-teman lihat contohnya di sini ya. Ini ada satu meja. Nah, kan di sini ada banyak ya. Di sini ada apa nih namanya? Ada pouch ya. Mungkin pouchnya juga ini nggak tahu. Mungkin tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau equipment yang digunakan dalam pekerjaannya. Nah, ini harus diringkas nih. Apa sih yang menjadi kebutuhan di dalam pekerjaannya, apa yang tidak gitu. Jadi lebih dirapihkan kan, lebih ringkas lagi tempat kerjanya. Lalu yang kedua ada yang namanya Seiton. Ya, ini berarti rapi. Nah, rapi ini mengalokasikan posisi semua alat dan menetapkan posisi
tergantung dari jumlah alat dan nama alatnya. Misalnya nih ada di dalam ruang produksi. Nah, di sini di dalam ruang produksi ini ada equipment misalnya untuk maintenance mesin. Ada obeng misalnya atau ada palu gitu kan. Nah, ini tidak boleh berserakan seperti ini. Jadi dirapihkan sesuai dengan alatnya atau equipmentnya atau jumlahnya atau namanya juga gitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan say tone atau rapi. Yang ketiga adalah say so. Nah, say so ini resik, jadi bersih gitu. Nah, jadi setiap kita mengolah sesuatu mungkin nggak cuma di pabrik makanan ya, tapi mungkin di rumah juga. Di rumah juga kita kan selalu ingin semuanya dalam kondisi yang bersih ya, Kak, biar hasilnya makanannya juga bersih. Nah, ini makanya kita harus menyapu atau menggosok atau membersihkan dari hal-hal yang membuat lingkungan atau area pekerjaan kita itu atau selama proses produksi makanannya itu bisa mengkontaminasi. Jadi kita harus membersihkan. Lalu yang keempat ada seiketsu. Nah, seiketsu ini adalah merawat. Jadi tadi kita udah meringkas, merapikan, membersihkan. Nah, setelah itu kita rawat agar tetap terjaga ya atau sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Jadi misalnya udah kita bersihin tapi kita tidak merawat sama saja karena ujung-ujungnya bisa kotor lagi, bisa berantakan lagi gitu. Jadi semuanya harus dirawat. Dan yang terakhir adalah shitsuke atau yang berarti rajin. Nah, jadi rajin ini lebih ke kedisiplinan. Jadi yang tadi kita sudah meringkasnya, merapikannya, lalu membersihkannya, merawatnya, dan ini harus tetap disiplin. Ada waktunya gitu. Jadi misalnya harus dibersihkan setiap hari. Nah, itu harus konsisten. Dibersihkan setiap hari atau 2 hari sekali, dibersihkan 2 hari sekali. Jadi harus teratur. Seperti itu. Nah, tadi kan itu adalah hal-hal yang menyangkut ke apa sih yang ada di dalam keamanan pangan atau food safety ya. Tadi ada HACCP, GMP dan 5S. Nah, 5S itu atau 5S itu hanya pendukung ya. Pendukung untuk melaksanakan tadi GMP dan HACCP ya. Jadi yang utamanya adalah GMP dan HACCP. Nah, bahaya atau ya bahaya-bahaya yang memungkinkan tadi kan yang bisa menyebabkan seseorang yang makan suatu produk itu ada 4 kategorinya. Yang pertama ada biologi, kimia, fisika, dan alergen. Ya, kalau biologi seperti yang kita tahu itu ada bakteri, ada jamur, virus, ragi, cacing, dan protozoa. Lalu ada juga dari yang sifatnya kimia, itu adalah racun. Misalnya racun yang tumbuh akibat adanya jamur atau bakteri. Jadi racun itu tumbuh karena sudah ada bahaya biologi sebelumnya. Atau misalnya residu obat. Obat di sini mungkin seperti halnya misalnya ini ya kayak kita bisa menggunakan buah-buahan. Nah, buah-buahan itu apakah dia sebelumnya di dalam pertumbuhannya itu menggunakan pestisida atau tidak? Itu salah satu yang bahaya juga kan kalau terdapat masih ada residu di dalam bahan bakunya. Lalu ada kontaminasi dari lingkungan. Nah, ini sama juga ya tadi residu obat itu dan pestisida atau logam berat. Nah, logam berat ini biasanya dihasilkan dari prosesnya itu sendiri atau dikontaminasi dari lingkungan. Lalu ada bahan kimia yang sengaja ditambahkan, itu seperti pengawet atau emulsifier yang memang berasal dari senyawa-senyawa kimia. Lalu yang ketiga ada fisika. Nah, fisika ini ada serpihan kaca, serpihan logam ya, atau metal, batu, serpihan kayu, lalu perhiasan atau bagian tubuh hewan yang hidup atau mati. Nah, ini bisa masuk ke dalam bahaya fisika.
Lalu ada alergen. Yang keempat ada bahaya, yaitu alergen. Mungkin kalau alergen ini hanya untuk orang-orang yang memang intoleran ya terhadap suatu zat ya. Ini biasanya intoleran terhadap kandungan protein yang banyak ditemui ya. Nah, protein ini biasanya bisa jadi dari gandum, kedelai, ikan, susu, telur, udang-udangan, kacang-kacangan juga. Ini bahaya-bahaya yang kemungkinan menjadi titik kritis ya yang harus diperhatikan setiap memproduksi produk makanan gitu. Nah, dari mana sih tadi bahaya-bahaya itu bisa datang? Nah, itu bisa jadi dari seperti yang tadi udah disebutin ya, misalnya bahaya kimia atau bahaya fisika. Nah, itu bisa jadi dia timbul dari environment ya. Terus bahaya biologi. Nah, biologi biasanya dari mana? Atau bahaya fisika juga ya. Nah, itu bisa timbul dari personal itu sendiri, dari karyawan itu atau dari orang yang memproduksinya. Tadi misalnya contohnya ada serpihan-serpihan logam. Nah, misalnya orang tersebut menggunakan cincin misalnya atau menggunakan kalung. Nah, itu bisa jadi mengkontaminasi ya, baik misalnya dia jatuh misalnya ke dalam produk, jadi serpihan-serpihan itu bisa masuk ke dalam produknya. Lalu dari pembuangan. Nah, pembuangan biasanya dia banyak menghasilkan kontaminasi secara biologi ya. Kalau pembuangan kan biasanya banyak bisa jadi mengkontaminasi air. Nah, air ini nantinya yang digunakan untuk proses produksi juga. Nah, ini juga menjadi suatu concern. Nah, biasanya kan di air ini kontaminasinya pasti ada yang namanya bakteri ini yang bisa jadi bahayanya. Lalu ada insect atau pest. Nah, ini juga masuk ke dalam lingkungan ya, berhubungan dengan lingkungan atau environment. Nah, jadi kalau memproduksi makanan itu juga harus terhindar dari kontaminasi dari insect atau pest. Biasanya insect itu seperti lalat gitu ya. Nah, itu juga harus sangat dihindari. Dan mungkin yang terakhir adalah equipment. Equipment ini mungkin dia misalnya berbahan logam, itu juga bisa ya mengkontaminasi ke produknya. Atau misalnya warna dari equipment itu tidak tepat. Bisa jadi nih warnanya itu tidak food grade misalnya. Nah, dia kena panas bisa jadi nempel ke makanannya dan itu menjadi suatu bahaya ya, menjadi bahaya kimia. Gitu, seperti itu. Nah, efek dari kontaminasi ini apa sih? Tadi kan ya udah disebutkan yang paling pertama itu biasanya kebanyakan itu kontaminasi menghasilkan bakteri gitu. Nah, baik misalnya nih kalau bakteri itu kan kayak dari tangan kita aja, itu juga biasanya mengandung bakteri kalau nggak cuci tangan. Nah, biasanya yang ada di tangan kita, teman-teman tahu nggak? Yang ada di tangan kita itu biasanya bakteri apa? Iya, betul. Ya, Streptococcus aureus gitu. Nah, betul. Itu biasanya ada di tangan kita dan bahkan ketika kita ngapung itu dia biasanya nggak langsung mati atau jadi habis semua gitu kan ya. Makanya kalau di aplikasinya nih kita di implementasinya di pabrik biasanya setiap kali kita mau memulai produksi itu sangat diwajibkan untuk mencuci tangan gitu. Nah, lalu ada juga bisa jadi tadi dari air ya. Nah, dari air itu kan biasanya berhubungan dengan pembuangan. Nah, pembuangan ini biasanya dari misalnya kotoran-kotoran. Nah, ini kotoran-kotoran yang biasanya mengandung salmonella atau Escherichia coli. Nah, ini semua seperti salmonella, Escherichia coli ya, tadi Streptococcus. Nah, itu adalah bakteri-bakteri yang bisa menginfeksi ya dan
berbahaya bagi tubuh. Jadi dia bisa misalnya kayak SS coli. Nah, mungkin teman-teman juga nanti kalau misalnya belajar mikrobiologi, mungkin nanti teman-teman tahu nih kalau SS coli ini biasanya dia ada dari atau tumbuh berasal dari kotoran. Nah, itu biasanya kalau orang yang sudah terkena terkena SS coli ya atau salmonella SS coli itu biasanya jadi bisa diare atau muntah-muntah gitu kan, muntaber. Dan biasanya kalau salmonella nih, biasanya salmonella juga dari tanah atau dari sebagian dari kotoran juga bisa jadi tumbuh, itu bisa menyebabkan penyakit tifus gitu ya, tifus. Nah, ini makanya untuk bakteri-bakteri ini itu tidak boleh sampai ada di makanan. Jadi kalau standarisasi BPOM pun untuk bakteri ini semuanya harus negatif gitu ya. Nah, karena juga salah satunya bakteri-bakteri ini tuh kembang biak ya, dan dia berkembang biak ya, yaitu dia akan menghasilkan racun ya, racun yang bisa membahayakan, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi orang yang mengkonsumsinya. Ya tadi kan ya ada kan di sini tadi ada keracunan, bisa jadi tadi alergi. Kalau keracunan kan tadi ya bisa disebabkan oleh bakteri yang bisa menimbulkan atau menghasilkan racun. Lalu ada alergi, ini biasanya ditimbulkan ke orang yang ya dari alergen tadi ya, misalnya alergi protein apa, misalnya dari udang-udangan, kacang-kacangan, itu biasanya tumbuh alergi. Kalau tersedak, kalau tersedak biasanya itu dari bahaya fisika ya tadi, misalnya ada serpihan-serpihan kayu misalnya, atau serpihan-serpihan batu yang masuk ke dalam produk, bisa jadi misalnya tersedak gitu ya. Dan terlebih ketika kita bisa jadi ketika kita keracunan atau tersedak yang tidak tertolong, itu bisa jadi menyebabkan kematian. Untuk yang pertama tadi kan kita akan bahas tadi bagaimana sih cara melakukan pengolahan makanan yang baik ya. Nah, cara melakukan pengolahan makanan yang baik ini kita harus, yang pertama kita harus melakukan yang namanya program GMP ya. Nah, GMP ini adalah tadi Good Manufacturing Practice. Jadi bagaimana nih cara melakukan pengolahan makanan yang baik. Nah, ini menyangkut terhadap sanitary dan hygiene gitu. Mungkin nanti ke depannya kita akan coba bahas tentang cleaning. Jadi hari ini kita akan belajar, malam ini kita akan bahas tentang sanitary dan hygiene-nya. Lalu nanti materi kedua itu bagaimana sih cara membersihkannya atau mensanitasinya. Dan yang terakhir adalah menemukan titik kritisnya. Nah, yang pertama adalah GMP ya, GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, ini menyangkut ke ada 3 hal. Itu adalah yang pertama building atau bangunannya itu seperti apa, lalu equipment-nya itu seperti apa yang digunakan, secara sistemnya juga. Lalu ada personal hygiene, bagaimana orang yang nanti akan sebagai pelaku, dan yang terakhir adalah production practice-nya, bagaimana cara mengolahnya. Nah, untuk yang pertama ada building dan environment. Jadi secara peraturan untuk pembangunan suatu bangunan untuk produksi suatu produk makanan atau lingkungan yang ada di lingkungan produksinya itu harus tidak boleh berdekatan dengan sumber pencemaran. Contohnya apa sumber pencemaran? Ada yang ini enggak? Sumber pencemaran kira-kira apa nih? Kalau semacam TPA gitu, tempat pembuangan akhir, tempat sampah. Oh iya, bukan. TPS mungkin ya? Tempat pembuangan sampah, betul. Siapa? Yang menjawab ini siapa ya? Muhammad Dafa, Bu, dari kelas 2A. Oh, oke, Muhammad Dafa.
Ya, betul ya, semacam tempat pembuangan sampah. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Atau misalnya ada peternakan. Misalnya ini kan industrinya adalah industri makanan. Nah, misalnya di ujung atau di lingkungan itu ada peternakan juga nih, misalnya kayak peternakan sapi ya atau kambing. Nah, ini sebaiknya harus dihindari, nggak boleh berdekatan. Karena tadi ya, tadi salah satu kalau sampah udah jelas ya, sampah udah jelas pasti akan mencemari. Lalu peternakan bisa jadi aromanya atau apa tuh buangannya ya, kotorannya, makanannya itu kan berbeda. Jadi harus dihindari harus tidak berdekatan. Lalu yang kedua tidak adanya tumbuhan liar. Ya, jadi nggak boleh ada nih pohon-pohon yang tinggi-tinggi atau apalagi pohon-pohon yang bisa menghasilkan pes seperti semut, lalu serangga-serangga lain. Biasanya nggak boleh ada nih kayak pohon-pohon buah-buahan, kayak rambutan gitu kan, karena itu akan menghasilkan atau mengundang pes ya, seperti semut. Bahkan di beberapa pohon ada yang disukai oleh lebah ya, jadi lebah suka tiba-tiba membuat sarangnya di pohon tersebut. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus lingkungan atau area produksi itu harus jauh ya, harus jauh atau tidak boleh ada tumbuhan liar atau tumbuhan. Nah, itu sebaiknya dipangkas. Lalu tidak ada air menggenang di lantai. Nah, jadi lantainya itu harus kedap air atau mudah dibersihkan. Ya, jadi harus halus atau halus tapi nggak licin gitu. Dan nggak boleh ada sampah yang berceceran. Lalu yang ketiga itu tidak ada air. Yang keempat ya, itu sudut di antara dinding lantai itu nggak boleh ada sudut. Nggak boleh ada sudut. Lalu lapisan lantai ini atau catnya ini nggak boleh yang cepat terkelupas juga, gitu. Nah, ini contohnya. Misal, jadi tadi yang pertama dinding itu sama lantai ini nggak boleh ada sudut. Nah, yang di sini nih, ini nggak boleh ada sudut, jadi harus ada lekukan. Jadi nggak boleh sudut namanya ya? Iya, lancip gitu ya. Nah, ini kenapa? Karena ketika kita memiliki sudut, itu bisa jadi timbulnya deposit nih. Misalnya dalam memproduksi suatu produk kerupuk misalnya. Kerupuk kan menggunakan tepung. Nah, tepung-tepungnya pasti kan nanti berhamburan ya. Nah, berhamburan itu dia bisa jadi jadi dia terkumpul di satu tempat dan itu akan semakin lama semakin tebal gitu kan. Nah, itu namanya deposit ya. Jadi nggak boleh membentuk siku. Nah, membentuk siku ya, nggak boleh membentuk siku. Nah, lalu tadi apalagi tadi lantai harus harus halus gitu kan, lurus. Jadi dia juga harus mudah dibersihkan. Langit-langit harus mudah dibersihkan, tidak mudah bocor, tidak terkelupas, dan tidak ada jamur serta sarang laba-laba. Nah, jadi misalnya nih contohnya ini kan tinggi sekali ya, tinggi sekali. Jadi ini juga lampu ini harus difikirkan. Nah, dia harusnya mudah dibersihkan. Jadi tidak boleh terlalu tinggi ataupun tidak boleh terlalu rendah. Ya. Nah, ini kan rendah ya, sangat rendah sekali. Nah, ini jadi yang betul dia harus agak turun ke bawah supaya mudah dibersihkan. Lantai juga ini harus bersih, nggak boleh ada genangan air ya. Dan harus ada drainasenya juga. Nah, jadi lantai ini harus mudah dibersihkan. Dan
lingkungannya itu area penyimpanannya harus terbebas dari hama atau pest tadi ya. Jadi dari dinding-dinding ini, misalnya contohnya dinding ini ya, misalnya atau ada ventilasi gitu kan, misalnya ada ventilasi keluar. Nah ini juga harus sangat diperhatikan, nggak boleh bagaimana caranya area ini tuh nggak boleh ada pest yang bisa masuk gitu, termasuk cicak ya, karena kan kalau dinding cicak ya, atau misalnya bisa masuk tikus misalnya dari situ. Jadi harus diperhatikan, nggak boleh ada area-area yang memungkinkan masuknya pest. Nah, untuk dalam membentuk menyusun ya suatu pembangunan area produksi, biasanya di suatu industri itu mungkin setiap industri memiliki peraturan atau pembentukan sistem yang berbeda-beda, nah, termasuk dalam membangun suatu pabriknya gitu ya. Nah, di dalam sistem itu kita harus punya yang namanya zona ya. Jadi zona ini itu harus bisa mengidentifikasi nih setiap zona, apa saja sih yang diperbolehkan atau apa saja sih yang tidak diperbolehkan di zona tersebut gitu. Jadi di setiap area dalam memproduksi suatu produk makanan itu kita wajib untuk membentuk atau membuat zona-zona tertentu. Jadi terkadang ada zona yang memang sangat kritikal. Jadi di zona tersebut itu tidak boleh sampai misalnya bahkan tidak boleh ada bahkan harus menggunakan APD misalnya. Nah itu termasuk ke zona-zona tuh. Nah sekarang yang ingin coba saya share itu ada terbagi menjadi 4 zona ya. Jadi yang pertama ada zona 1. Zona 1 ini mewakili area paling kritis ya tadi. Nah, jadi secara untuk pembersihannya ya, lalu dia itu kontak langsung dengan produk atau tidak gitu di area itu. Jadi dia itu sangat kritikal. Misal di area ini adalah area proses peeling ya, atau memasukkan makanan itu terhadap ke dalam kemasan. Nah, otomatis di area itu sangat kritikal kan. Nah, itu nggak boleh sampai ada kontaminasi silang dari udara, dari personal. Itu nggak boleh mengkontaminasi makanan, karena makanan itu akan dikemas. Nah, dari hasil kemas itu kan makanan harus aman kan, aman itu aman dikonsumsi ataupun aman sampai masa simpannya, sampai kadaluarsanya. Nah, jadi ini adalah area-area yang ditentukan apa saja sih yang harus dilakukan, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Ya, jadi biasanya area-area ini adalah area-area yang bersentuhan langsung dengan produknya atau dengan makanannya ya. Jadi biasanya area ini termasuk biasanya sampai ke peralatannya, wadah yang digunakan juga itu harus ditentukan. Kalau di zona 2 itu mencakup area yang menjadi perhatian untuk pembersihan dan sanitasi permukaan kontak makanan tidak langsung ya, seperti bagian peralatan atau permukaan lain yang mungkin bersentuhan dengan personalnya. Jadi mungkin sebelum diproduksi personalnya, mungkin salah satu contohnya adalah area ini ya, area persiapan bahan. Nah, walaupun nggak langsung sentuhan dengan produknya, dengan produk jadinya, tapi dia nggak boleh membawa kontaminasi terhadap bahan baku. Nah, terhadap bahan baku yang akan diproduksi gitu. Nah, jadi ini biasanya zona 2 ini lebih bukan sampai ke peralatannya, tapi minimal ke personalnya gitu. Jadi apa saja sih yang akan mengkontaminasi itu gitu. Nah, salah satunya juga selain personal, ada saluran pembuangannya, pipanya, atau ventilasinya gitu kan ya. Itu juga bisa mencakup di zona 2 ini. Lalu ada zona 3, ini meliputi lantai, dinding, dan barang lain yang bersentuhan dengan lantai ya, atau peralatan pembersihnya. Nah, di area pengolahan yang jaraknya tidak dekat dengan makanan seperti di zona 2. Jadi kan tadi kalau zona 2
itu misalnya prepare-nya ya, bahan bakunya yang nanti akan diproduksi. Nah, mungkin zona 3 ini gudangnya misalnya gitu. Nah, ini juga nggak boleh mengkontaminasi ke zona 2 ataupun zona 1. Jadi apa yang ada di zona 3 itu nggak boleh mengkontaminasi zona 2 dan zona 1. Dan yang keempat adalah zona 4 itu mencakup peralatan pemeliharaan dan area yang jauh dari produksi seperti lorong, pintu masuk, dan fasilitas kesejahteraan atau kesehatan. Gitu. Jadi biasanya zona 4 ini mungkin salah satunya adalah misalnya kantor ya atau office gitu. Biasanya kan jauh ya dari area produksi. Nah, ini biasanya masuk ke zona 4. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh aja. Kebetulan di PT Bangun Rasaguna Lestari kita udah punya zonanya. Kita ada zona hijau, kuning, merah, biru, dan putih. Nah, tadi kita punya zona yang paling kritikal atau zona 1 tadi, kita memberi warna merah untuk zona 1 yang paling kritikal ya, yaitu adalah area filling produksi. Nah, ini masuk ke zona 1 ya. Kenapa? Karena tadi zona 1 itu paling kritis ya, kritis karena dia bersentuhan langsung dengan dengan produknya. Ya. Ini zona 1. Karena tadi kritis ya, area filling produksi. Nah, area filling produksi ini dia langsung kontak produk. Lalu ada zona 2 ya. Zona 2 ini biasanya kita masuk ke ini warna biru. Zona 2. Ya. Nih, ada area produksi tadi. Jadi sebelum ini kan sebenarnya hampir kontak produk ya. Kontak produk yang mengakibatkan secara personalnya. Nah, tadi yang pertama ada area produksi dan area loker. Jadi orang atau personal yang akan memproduksi itu juga harus mengikuti aturan di zona biru ini ya, atau zona 2. Jadi dia nggak boleh membawa kontaminasi ke dalam gitu. Nah, jadi ini masuk ke zona 2 ya. Ada loker ya, ada loker diproduksi ya, atau baik diproduksi ataupun di gudang. Nah, lalu yang ketiga yang masuk zona 3 ya, tadi sama sebenarnya satu yang titik kritis juga. Ini masih masuk zona 3 itu zona 2 itu tadi ini ada ruang produksi ya, tadi ada loker dan ruang lab ya. Ini juga harus tidak boleh ada kontaminasi. Nah, ini zona warna kuning juga ini masuk ke zona 2 karena dia ada area produksi ya. Tadi secara personalnya ataupun apa yang dibawa oleh personal ketika memproduksi itu juga tidak boleh mengkontaminasi ke zona 1. Nah, nah, yang ketiga yang masuk ke dalam zona 3 itu ada ini gudang ya, ada gudang. Nah, tadi kan kalau zona 3 itu nggak boleh mengontaminasi sebelum atau area yang misalnya misalnya dari kemasan bahan baku gitu ya. Nah, itu juga kan akan dilakukan ke dalam ke proses. Jadi itu juga tidak boleh mengkontaminasi. Nah, yang masuk ke zona 3 yang hijau ini biasanya area gudang ya. Ada area racking ya, area aging kalau di Incis ini. Nah, area gudang ini kita masuk ke dalam zona 3. Nah, jadi ada aturannya juga di zona 3. Dan yang masuk ke zona 4
Nah, itu ada tadi ada office ya, biasanya ada office, ada ruang tamu, ada gerbang, ada area bongkar muat untuk masukin bahan baku, kantin, lalu ada musola, itu masuk ke dalam zona 4. Nah, jadi di setiap zona itu kan tadi nggak boleh ya kita ada masuk zona kuning atau zona hijau. Nah, sebelum kita masuk ke zona kuning atau zona biru, itu kita kita punya aturan. Jadi nggak boleh membawa suatu hal yang bisa mengkontaminasi dari dalam diri kita. Nah, contohnya itu misalnya di zona hijau itu wajib memakai sepatu tertutup. Tadi zona hijau rata-rata gudang ya, tempat penyimpanan bahan baku ya. Itu biasanya wajib memakai sepatu tertutup, lalu tidak makan dan minum, lalu tidak memakai palet kayu. Nah, untuk penyimpanan RM-nya hanya menggunakan peralatan sanitasi khusus zona hijau. Forklift solar itu dilarang masuk ke zona hijau. Jadi untuk forklift wajib yang listrik ya untuk di gudang. Lalu yang kedua ada zona putih ya. Nah, kalau zona putih kan tadi biasanya ada parkir, workshop, kantin, office, musola. Nah, ini biasanya karena memakai pakaian rapi dan sopan, mencuci tangan, lalu memakai sepatu tertutup, memakai tanda pengenal, dan hanya menggunakan peralatan sanitasi khusus zona putih. Begitupun di zona biru. Ya, di zona biru juga di sini tadi kan zona biru akan memasuki zona merah ya atau zona kuning. Nah, jadi di zona biru pun nggak boleh ada harus mengikuti aturannya tadi harus menggunakan sepatu khusus bahkan yang berada di zona biru. Nggak boleh pakai sepatu yang dari luar, jadi harus mengganti sepatu. Lalu tidak makan dan minum, ya. Lalu harus menggunakan baju sesuai pekerjaannya. Lalu semua aksesoris itu harus dilepas. Jadi tadi kan salah satunya bahaya fisika ya. Nah, bahaya fisika itu nggak bisa jadi dari aksesoris yang kita pakai. Nah, itu nggak boleh. Lalu tidak menggunakan parfum. Parfum juga nggak boleh. Cat kuku palsu, bulu mata palsu ya mungkin buat yang perempuan atau make up berlebih itu juga tidak diperbolehkan. Lalu pada zona biru juga tidak boleh memiliki luka. Ya, memiliki luka misalnya apalagi luka tersebut terbuka, misalnya ada luka sayatan atau berdarah gitu ya, nah itu wajib ditutup atau bahkan tidak boleh memasuki ruangan tersebut. Dan hanya menggunakan peralatan sanitasi khusus zona biru itu sudah pasti ya. Lalu tidak boleh membawa pensil, pulpen dengan tutup, penghapus, rokok, apalagi cutter, klip kertas, dan HP. Ini biasanya memang tidak diperbolehkan ya. Misalnya kalau penghapus, biasanya kalau kita hapus tuh, kalau rubber kan ada sisanya ya. Nah, sisanya itu bisa jadi mengkontaminasi sebagai bahaya fisik. Nah, tadi kan zona biru udah strict banget ya. Dia udah banyak nih peraturannya udah lebih ketat. Nah, zona kuning itu lebih ketat lagi. Nah, mungkin ada tambahan bagaimana cara handling secara personalnya pada poin 14 ini. Untuk karyawan yang bersentuhan dengan produk atau bahan baku itu wajib menggunakan glove ya, ada sarung tangan, ada misalnya goggles ya, atau misalnya masker. Nah, itu harus wajib digunakan ya. Nah, ini biasanya kan tadi menyangkut ruang proses, ruang preparasi ya, atau ruang transfer RM. Nah, ini untuk memasuki zona kuning tadi kan nggak boleh ada luka ya terbuka. Nah, bahkan di zona kuning ini ya, yang tadi zona 2 yang mendekati kritis itu juga tidak boleh. Ini harus wajib
harus dilakukan kebersihan secara personal. Jadi setiap mau masuk itu dilakukan cuci tangan. Lalu kesehatan karyawannya tersebut atau secara personalnya. Jadi kita yang sakit nih itu nggak boleh masuk ke ruang produksi ya, karena satu kita bisa menularkan kepada personal lain. Nah, atau virus yang kita bawa itu bisa mengkontaminasi ke makanannya ya. Lalu tindakan yang dilarang dan peralatan yang tidak boleh dibawa ini wajib ya, nggak boleh dibawa, jadi harus disimpan di lokernya ya, atau pada tempat yang disediakan, dan wajib cuci tangan. Nah, kalau di zona kuning saja sudah banyak kewajibannya, apalagi di zona merah ya. Jadi di zona merah itu udah lebih strict lagi, karena di zona tadi, zona 1 itu langsung bersentuhan dengan produk. Jadi ini wajib hukumnya untuk memenuhi semua aturan sanitasi secara personal. Nah, yang masuk ke dalam sanitasi atau hygiene personal itu, ini ada yang namanya kebersihan diri, lalu pakaian yang disetujui atau alat pelindung atau alat atau seragam yang digunakan di setiap bagiannya. Lalu persiapan diri sebelum beraktivitas di area produksi, tadi ya cuci tangan. Lalu ada tindakan-tindakan yang dilarang, ada kesehatan karyawannya dan ada loker ya, tadi karena masuk ke zona yang biru. Nah, personal hygiene ini kebersihan diri, jadi karyawan wajib ya harus mandi dan bersih-bersih. Sebenarnya bukan hanya mandi ya, tapi tujuannya adalah membersihkan badan ya. Jadi wajib dalam keadaan yang bersih gitu. Lalu tidak diperbolehkan menggunakan lotion ya, atau misalnya sarung tangan, atau menggunakan sarung tangan jika sudah menggunakan lotion yang non perfume misalnya gitu. Jadi boleh menggunakan lotion tapi non perfume, atau biasanya tapi kan kalau kita pakai lotion kadang agak lengket ya. Nah, kadang-kadang itu juga bisa mengganggu aktivitas pekerjaannya, misalnya menggunakan equipment jadi licin, menyentuh equipment jadi licin. Nah, itu jadi tidak disarankan. Lalu cuci bagian tangan yang sudah terkena atau menggunakan lotion non perfume ya. Lalu rambut harus dijaga tetap bersih dan menggunakan ikat ya kalau rambutnya gondrong, lalu menggunakan hairnet biasanya ya, hairnet seperti ini, seperti pada gambar. Nah, seperti ini ya hairnet. Jadi untuk yang berjambang juga itu biasanya harus ditutup agar rambutnya, karena kita takutnya rambutnya rontok gitu kan, jadi itu bisa menjadi bahaya fisik. Nah, untuk di area produksi itu wajib kan tadi ya, kita pakai sepatu, lalu pakai helmet, dan pakai masker ya. Jadi pertama itu kita cuci tangan, lalu menggunakan sepatu yang sesuai yang sudah disediakan berdasarkan zonanya, lalu menggunakan masker dan helmet. Ya, tadi mengganti sepatu, lalu pakaiannya harus sesuai dengan areanya, lalu tidak menggunakan aksesoris ya seperti cincin, gelang, jam tangan gitu, itu tidak diperbolehkan, apalagi untuk memasuki zona 1 dan 2 ya. Kuku juga tidak diperkenankan untuk menggunakan cat kuku atau wangian. Nah, itu kita diwajibkan juga untuk membersihkan debu-debu yang ada di tubuh kita dan melakukan cuci tangan sebelum masuk ya. Itu wajib dilakukan biasanya sebelum memulai pekerjaan, lalu setelah kita istirahat atau setelah makan itu wajib cuci tangan, atau setelah keluar dari toilet itu juga wajib cuci tangan. Nah, kenapa sih tadi kita harus mengikuti semua aturan tadi ya? Tadi kalau kulit tangan seperti yang udah dibahas di awal, karena tangan kita kalau kita terkena debu atau kotoran itu biasanya nempel juga nih bakteri yang dominan
akan menempel di tangan kita ya. Lalu di perhiasan atau aksesoris, nah biasanya bisa jadi dia mengandung besi ya atau emas, atau misalnya bisa jadi kita nggak pernah tahu ya dia bisa mengkontaminasi, maksudnya dia bisa masuk ke makanan itu. Misalnya nih cincinnya agak longgar, dia memproses suatu makanan, ternyata makanan cincinnya masuk ke dalam makanannya. Lalu rambut ya, tadi kalau kita nggak pakai hairnet misalnya, kalau kita nggak pakai hairnet itu bisa jadi rambutnya itu jatuh-jatuhan ya, atau misalnya lagi garuk-garuk nih, garuk-garuk kepala, barangkali ada ketombeknya gitu kan, nah itu juga bisa mengkontaminasi ke makanannya. Hidung, mulut, nah kenapa tadi kita harus pakai masker, karena itu sangat diharamkan ketika kita sedang memproduksi suatu makanan itu kita menyentuh hidung ataupun mulut ya. Kalau kita menyentuh hidung atau mulut itu biasanya dari hidung atau mulut kan itu juga mengandung bakteri ya gitu. Jadi bisa menularkan penyakit atau mengkontaminasi produk. Lalu ada tindakan yang dilarang nih di zona-zona tertentu, tapi biasanya ini hampir di semua zona alangkah baiknya kita tidak melakukan ini ya, seperti misalnya lidah ya, atau sengaja bersin tidak ditutup. Nah itu juga dilarang ya, apalagi kemarin kita mengalami masa-masa pandemi ya, atau kena virus COVID gitu kan. Nah itu juga harus dijaga. Kalau bersin, batuk itu juga harus dijaga. Lalu tidak boleh makan dan minum ya, makan dan minum apalagi termasuk makan permen karet. Jadi lagi produksi tapi dia sambil ngunyah permen karet, misalnya tiba-tiba dia langsung aja nih masih ada terbuka, misalnya permen karetnya jatuh, itu juga jadi bisa mengontaminasi. Lalu karyawan tidak diperbolehkan merokok di area publik ya, lalu menggaruk kepala atau anggota tubuh lain, nah itu nggak boleh juga. Lalu menyimpan apapun di dalam mulut tadi kan, atau di belakang telinga, ini nggak boleh. Teman-teman misalnya ada, biasanya laki-laki sih ya, kalau apa simpan pulpen di telinga gitu, nah itu nggak boleh karena bisa membahayakan juga. Lalu karyawan tidak diperbolehkan untuk duduk atau berbaring di lantai, nah, itu tidak boleh juga. Loker atau tempat penyimpanan barang pribadi, nah loker juga sama, jadi karena dia tadi masuk zona biru ya, zona biru tadi masuk zona 2 juga, karena itu berhubungan dengan personalnya atau dengan kitanya, itu juga harus terbebas nih dari sampah ya, atau misalnya tidak boleh menyimpan hal-hal yang bukan equipmentnya di dalam loker gitu, misalnya di luar dari rak-rak loker tersebut ya. Lalu tidak boleh membawa makanan di area produksi karena bisa mengundang pes ya, mengundang semut, mengundang lalat. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah kesehatan karyawan juga ini ya harus diperhatikan atau secara personal, karena ya tadi bisa jadi menularkan, atau jika kita memiliki virus bisa mengkontaminasi ke produknya. Jadi satu, kita menularkan ke manusia, lalu ke menyentuh makanan, bisa jadi virus yang berkembang di situ atau bakteri yang muncul. Nah jadi bisa membahayakan bagi konsumen. Oke, dari zona tadi ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum kita lanjut? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Ibu. Oke, lanjut ya. Dan yang ketiga adalah production practice ya. Nah, production practice ini jadi bagaimana sih cara kita atau secara personalnya mencegah kontaminasi silang tadi ya, baik dari masing-masing personal ataupun dari equipment. Nah, jadi kita harus ada namanya pengendalian bahan baku, kemasan dan produk jadinya.
Lalu ada pengendalian kontaminasi silangnya dan program sanitasinya. Nah, untuk yang pertama, ini misalnya pengendalian bahan baku ya atau raw material. Nah, ini pada saat penerimaan bahan, kendaraan ini harus memiliki harus diperiksa dulu. Jadi harus memiliki mobil atau kendaraan yang bersih juga. Jadi tidak boleh membawa kontaminasi. Misalnya dia mengandung pres, ada kecoa gitu kan, nah itu tidak diperbolehkan. Lalu banyak debunya, nah itu juga tidak diperbolehkan. Tempat wadah penyimpanan produk atau bahan tidak boleh disimpan berdekatan dengan wadah limbah misalnya atau non-produk. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Lalu ada ceceran material harus langsung dibersihkan. Nah, biasanya kalau bahan-bahan bakunya itu bersifat cair, ya, cair juga itu tidak boleh. Harus dipisahkan, ya. Dan jika ada tumpahan itu harus segera dibersihkan. Nah, ini sistem penggunaan bahan baku juga wajib FIFO atau FEFO. FIFO itu first in first out atau FEFO first expired first out. Nah, jadi harus ada sistemnya untuk menggunakan bahan baku. Lalu bahan kimia atau pencuci itu harus disimpan di tempat yang aksesnya dibatasi. Jadi nggak semua orang bisa memasukinya. Jadi harus ada tempat khusus yang tidak boleh siapa saja menyentuh maksudnya mengambilnya secara bukan untuk penggunaannya gitu. Jadi harus ada PIC-nya. Nah, untuk gudang yang perlu dijaga suhunya atau seperti cold storage itu juga perlu dilakukan monitoring suhunya ya, karena suhunya harus sesuai dengan standarnya. Lalu ada pengendalian kemasan. Nah, kemasan juga harus aman dan dilindungi serta mempertahankan produk ya, sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsi kemasan kan untuk melindungi produk ya. Nah, jadi kemasan itu juga harus dijaga supaya dia tetap ada fungsinya. Nah, kemasan juga nggak boleh nih disimpan di tempat yang berdekatan dengan misalnya bahan baku cair atau dari wadah-wadah yang non produk ya atau limbah juga ini sangat tidak diperbolehkan. Nah, lalu selanjutnya ada pengendalian produk jadi. Nah, produk jadi ini setiap produk harus memiliki label yang menunjukkan lot number atau batch number. Nah, kalau teman-teman suka beli produk, jadi teman-teman harus lihat nih, kan biasanya suka lihat ini ya, apa yang namanya kadaluarsa misalnya gitu. Nah, ini biasanya ada batch number-nya. Nah, ini harus setiap produk harus memiliki batch number ya, atau lot, nomor lot. Oke. Nah, untuk pengendalian kontaminasi silang bahaya fisika, nah ini tidak boleh masuk ke area zona 2 ataupun zona 1, itu tidak boleh membawa atau menggunakan peralatan yang berbahan kaca atau plastik. Nah, yang kira-kira dapat hancur, yang menimbulkan retakan atau serpihan-serpihan, nah, karena itu bisa mengontaminasi ke produknya. Dan nggak boleh juga nih nggak boleh juga menggunakan palet kayu sebetulnya. Kenapa? Karena palet kayu ini bisa juga menimbulkan pes ya. Karena kayu kan sangat disukai oleh rayap. Nah, rayap kalau udah berteman biak, kayu ada makanannya, nah itu juga bisa jadi mengkontaminasi. Nah, lalu di area produksi dan penyimpanan RM, lampu itu wajib ditutup ya, karena lampu kan berbahan kaca yang suatu waktu bisa pecah. Jadi itu juga harus tertutup. Nah, secara bahaya biologi, nah ini untuk pencegahannya ya atau pengendaliannya itu bisa dengan cara kita memisahkan alat-alat kebersihan yang kontak produk dan non kontak produk. Ya, jadi harus dibedakan. Nggak boleh satu misalnya untuk menyikat lantai itu digunakan untuk menyikat alat atau misalnya area mixing gitu ya. Nah, itu tidak boleh disatukan.
Lalu karyawan tidak boleh atau personal tidak boleh duduk di bawah kan tadi ya, sesuai dengan zonanya. Nah, setiap raw material yang akan digunakan itu juga harus menggunakan palet kan tadi ya. Nah, karena tidak boleh ada bahan baku ataupun produk itu yang disimpan di bawah atau di lantai. Karena lantai kan suka injak-injak ya. Nah, siapa tahu bisa jadi ada bahaya fisika ya yang bisa ditimbulkan misalnya dari sepatu atau dari debu gitu. Nah, ini juga bisa jadi menimbulkan bahaya. Jadi wajib pakai palet dan paletnya sebaiknya bukan palet kayu, bisa stainless atau bisa plastik. Tapi kalau di zona 1 itu wajib stainless, nggak boleh. Jadi nggak boleh kan ya plastik, nggak boleh ada plastik juga di dalam di zona 1 ataupun zona 2. Nah, untuk pengendalian kontaminasi dalam bahaya biologi juga tadi itu ya bahan baku segar harus disimpan di tempat yang terpisah. Tadi misalnya dia berbahan cair ya, cair itu harus terpisah dengan yang kering. Nah, lalu RM produk yang reject itu juga nggak boleh disatukan dan harus dipisahkan dari bahan-bahan kimia ya. Misalnya bahan-bahan kimia itu harus ada di satu area yang terbatas aksesnya gitu. Nah, untuk pembuangan limbah pun juga sama ya. Jadi kalau sampah itu tidak boleh dibiarkan di area zona 1 dan zona 2 ya. Nah, pembuangan juga harus dilakukan secara berkala dan harus berlabel. Nah, ini salah satu contoh ada tempat sampah ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh seperti ini. Jadi, ketika tempat sampah atau yang akan digunakan misalnya tempat pembuangan ya. Nah, ini wajib ada covernya. Jadi harus ada penutupnya. Nggak boleh terbuka seperti ini. Gitu. Ini nggak boleh terbuka seperti ini. Jadi wajib ada covernya. Terutama untuk tempat sampah yang berada di zona 1 dan zona 2. Dan selanjutnya adalah dokumentasi dan pencatatan. Nah, jadi semua yang dilakukan di area seperti misalnya hygiene personal ya, atau misalnya hygiene area, nah itu wajib dilakukan pencatatan ya, atau yang namanya kita isi yang namanya form ya, atau formulir. Nah, catatan ini itu wajib sesuai dengan SOP-nya atau prosedurnya. Nah, harus ada prosedurnya yang menentukan bagaimana sih cara kita masuk ke ruangan ini, bagaimana sih cara kita handling kemasan, pematerial. Nah, itu juga wajib ada SOP-nya. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Sepertinya cukup, Ibu. Cukup ya? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, untuk minggu depan saya akan ada tugas karena nanti minggu depan kita akan membahas studi kasus. Jadi teman-teman nih ceritanya teman-teman adalah seorang pengusaha nih. Teman-teman seorang pengusaha pelaku industri. Nah, jadi setiap kelompok itu wajib membuat satu judul. Misalnya proses pengolahan keju cheddar olahan ya, itu judulnya. Ya, itu judulnya adalah proses pembuatan keju cheddar olahan. Nah, yang pertama teman-teman membuat diagram alir ya. Teman-teman membuat diagram alir dari proses pembuatannya. Nah, yang kedua, dari setelah teman-teman ada diagram alirnya, teman-teman membuat jadi di setiap diagram itu kan ada misalnya ada ruangan pencucian misalnya gitu. Nah,
itu harus teman-teman buat zonanya. Dia termasuk ke zona apa dan aturan apa saja yang ada di zona tersebut. Seperti itu. Jadi teman-teman buat layout pabriknya seperti tadi ya, mungkin contoh. Nah, teman-teman bikin layout pabriknya dan teman-teman tentukan ini zonanya masuk ke zona apa. Seperti itu tugasnya. Untuk kelompoknya teman-teman boleh menentukan sendiri ya, siapa saja di dalam kelompoknya. Pabrik aja baru semester 2 guys. Satu kelas ada berapa orang ya? Rata-rata 30 Ibu. Rata-rata 30. Oke. Berarti satu kelompok itu bisa terdiri dari 5 orang. Ya. Jadi dari satu kelompok bisa terdiri dari 5 orang. Nanti teman-teman yang menentukan kelompoknya sendiri. Oke. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Ibu, maaf izin bertanya. Boleh. Ya, misalnya pisang. Pisang apa ya biasanya? Pisang kepok gitu ya. Saya contoh. Nah, pisang kepok ini biasanya kalau bahan baku itu menggunakan shape yang bentuknya elips atau bulat. Nah, pisang kepok ini dilakukan proses apa nih? Misal sortir. Sortir itu apa? Pemilihan ya. Memilih mana yang baik atau mana yang tidak baik gitu. Nah, dilakukan proses sortir. Apakah sortir ini memerlukan bahan lain atau tidak? Jika ada, misalnya disortirnya dengan cara dimasukkan air misalnya. Ini misal aja ya. Tapi tidak sih biasanya. Tapi kalau tidak ada ya berarti nggak ada. Nah, dari sortir misalnya peeling ya atau pengupasan. Nah, teman-teman juga nanti bahasanya kalau pakai bahasa Inggris, semua bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia maksudnya dari atas sampai bawah bahasa Inggris gitu. Atau misalnya bahasa Indonesia semua ya. Atau misalnya ini juga jangan sortir deh. Pemilahan misalnya ya. Lalu pengupasan. Nah, dari pengupasan misalnya dilakukan pengirisan. Ya, pengirisan. Nah, dari pengirisan misalnya pengeringan. Nah, dari pengeringan kira-kira apa? Misalnya habis pengeringan penggorengan ya. Nah, ini penggorengan ini kan pasti suhu kan. Nah, suhunya berapa? Atau waktunya juga berapa? Itu juga harus disertakan. Berapa kasur? Nah, dari penggorengan nanti apalagi ininya. Misalnya penirisan. AC. Dan mungkin yang terakhir pengemasan. Lalu ada pengkodean. Tadi kan karena wajib ya ada label, ada masa kadaluarsa, dan yang terakhir misalnya palletizing, pemaletan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, penggorengan misalnya ada bahan juga nih yang masuk. Misalnya nah, ini untuk bikin diagram alir ini sebenarnya harusnya ke atas ya. Nah, seperti ini. Terus ini misalnya minyak gitu. Di mana? Nah, ada uap. Apakah ada uap atau tidak? Nah, kalau ada uap, berarti di sini ada keluar uap gitu. Ya. Seperti itu.
Misalnya dalam pengemasan juga ada penggunaan nitrogen, nah, karena misalnya ciki-ciki, gitu kan, ciki-ciki gembung-gembung kan, nah ini karena nitrogen kayak gitu. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, jadi di setiap proses ini, nah pasti kan ada ruangannya kan. Nah ini beda-beda. Ada pemilihan. Pemilihan ini apakah masuk ke ruang preparasi atau tidak? Atau masih di gudang? Gitu. Jadi teman-teman nanti yang menentukan. Pengupasan juga sama. Apakah sudah dalam ruang preparasi atau sudah di gudang? Ya. Lalu apa nih tadi? Aku nggak bisa baca tulisan sendiri. Pengupasan, lalu apa? Ini ya. Pengirisan. Apa ya? Pengirisan, Ibu. Iya, pengirisan. Sorry. Nah, pengirisan ini apakah sudah masuk ke ruang preparasi atau bahkan sudah masuk ruang produksi? Nah, gitu. Jadi nanti teman-teman sendiri yang menentukan dari setiap proses ini sesuai dengan diagram alirnya ya. Gitu. Seperti itu. Nah, dari sini nanti teman-teman misalnya dari sudah membuat diagram alir, nah teman-teman nanti tadi tentukan misalnya layoutnya ya. Misalnya ini pintu masuk ini apakah langsung ruang produksi atau gudang gitu. Ini mau ruang produksi kah atau gudang, tapi harus sesuai dengan aturan tadi ya yang sudah dijelaskan. Tadi ada aturannya apa aja? Tadi ruang produksi itu harus jauh ya, misalnya di sini ada ruang produksi nih kita masuk, tapi sebelum masuk kan ada kamar mandi misalnya, nah itu kan tidak diperbolehkan kan ya. Ada misalnya pembuangan sampah juga di sini, nah itu nggak boleh. Jadi disesuaikan lagi tadi zonanya sesuai dengan aturan GMP-nya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Ibu, izin bertanya. Boleh. Untuk ini sampai proses pengemasan, Bu? Sampai proses akhir? Iya, sampai proses akhir. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Sampai proses storage. Jadi kan kalau produk udah jadi kan nanti di storage lagi ya di gudangnya. Nah, itu juga bisa disertakan. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Jadi nanti satu kelompoknya 5 orang ya. Dan masing-masing kelas itu sudah punya ketua kelompok kan? Ketua kelas. Dan nanti teman-teman ketua kelasnya yang akan mengkolektifkan tugasnya dan dikirimkan ke saya. Nah, tapi dari setiap kelompok pun juga memiliki ketua kelompoknya. Jadi kalau ada 4 kelas, berarti ada berapa kelompok ya? 36 kali 4. Ada 24 kelompok ya berarti ya. Berarti akan ada 24 judul. Kalau bisa tuh berbeda-beda setiap kelompoknya. Ya mungkin tadi ada keripik pisang. Mungkin satunya keripik pisang coklat gitu. Jadi beragam ya prosesnya, judulnya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Sudah paham semua ya? Ibu maaf izin bertanya. Boleh. Untuk tugasnya ini dalam bentuk apa ya, Bu? Dalam bentuk PPT boleh, dalam bentuk PowerPoint, atau dalam bentuk Word,
itu bebas aja sih. Teman-teman enaknya buat di mana? Berarti digital ya Ibu? Digital aja ya. Ya nggak perlu dicetak. Karena kita mungkin kemungkinan 6 pertemuan ini kita akan online terus. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Dan mungkin nanti di pertemuan selanjutnya akan ada perwakilan kali ya dari beberapa kelompok yang akan mempresentasikan tugasnya. Ya, jadi nggak apa-apa, misalnya nanti tidak dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Word misalnya, atau Excel, atau apapun, nggak apa-apa, bisa ditampilkan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Terakhir? Kalau tidak ada, mungkin satu orang siapa ya yang bisa bantu saya untuk screenshot kita foto bersama dulu untuk diserahkan ke dosennya. Dosennya siapa ya kebetulan? Bu Vega kah? Iya Bu Vega. Ya, mungkin nanti bisa diserahkan ke Bu Vega. Siapa ya yang bisa bantu saya? Mungkin siapa? Wanda, boleh. Wanda, siap. Minta tolong di screenshotin di setiap room ini ya. Semuanya ya. Oke, kita foto dulu teman-teman. Diaktifkan dulu kameranya. Boleh Wanda yang ini, Wanda yang pimpin. Oke, saya SS ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Halaman selanjutnya. Sudah Ibu. Udah, oke. Nanti bisa dikirimkan ke Bu Vega ya. Minta tolong ya Wanda ya. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu. Selamat malam semuanya.